ibadah. Umroh, haji lagi, umroh lagi, haji lagi, umrohnya Ramadan. Seperti haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Perbandingannya itu seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya. Nggak kelihatan bintang itu, jemaah, ketika purnama itu muncul. Di riwayat lain dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku dibanding orang yang paling rendah di antara kalian. Bayangin, jauh sekali. Tapi kadang-kala tadi kita masih sulit untuk belajar. Sebagian kita masih belajar kalau ada waktu. Tapi seharusnya kita mengadangkan waktu untuk belajar. Maka alhamdulillah kita di tempat ini dalam rangka untuk menambah ilmu. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak pernah disuruh Allah meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah mengatakan, wa qul rabbi zidni ilman. Itu perintah Allah langsung kepada Nabi alaihissalam. Katakan, wahai Rabbku, tambahkan kepada aku ilmu. Karena dengan bertambahnya ilmu, bertambah yang lainnya. Insya Allah antum masih ingat cerita seorang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertobat. Dia tanya sama orang, kepada siapa aku harus bertanya? Fadulla ala abid. Dia diarahkan untuk menjumpai abid, orang yang ahli ibadah, bukan orang berilmu. Di masyarakat kita itu orang yang rajin ke masjid disebut apa? Biasanya alim. Alim fulan. Padahal alim itu untuk yang berilmu, tapi disebut alim karena dia rajin ibadah, ya. Dia selalu puasa Senin Kemis. Maka dianggap orang alim. Ini yang membunuh 99 orang datang kepada orang yang ahli ibadah. Cerita dia, aku sudah membunuh 99 orang. Fahalli min taubah. Apa sih mungkin aku Orang ahli ibadah itu kan benci kelihatan. Iya, dia ahli ibadah, dia dekat sama Allah. Kata dia, nggak ada lagi, engkau sudah bunuh 99 orang. Nggak ada. Kemudian dia tanya lagi, adakah orang yang berilmu? Tadi bertanya kepada orang yang berilmu, dikasih arahan. Apa yang menghalangimu dari pintu taubat? Masya Allah, turun hujan. Nah, ahlan wa sahlan. Jazakallahu khair. Ana minta maaf ya. Minta maaf kita nih jamaah. Soalnya ana lihat yang lainnya dapat air, cuma Ustadz yang dikasih. Ini menebus dosa, langsung dikasih 2 sama mereka. Baik jemaah, bicara keluarga. Bicara keluarga dan ilmu. Terus terang ana pernah mendengarkan sebuah fatwa yang buat ana belajar lagi. Karena banyak orang curhat masalah keluarga mereka. Ada seorang perempuan yang telepon kepada seorang syekh. Syekh ini umurnya sudah 90 tahun ya. Ana lupa dia di Maroko atau di Aljazair ya. Dia telepon ketika Syekh ini live memberikan fatwa. Ditanya, Syekh tadi ya, ana mau tanya, apa yang harus ana lakukan? Apa masalahmu? Suamiku itu pemabuk. Tadi malam dia pulang, di tengah malam aku habis sholat malam, Syekh. Dan aku sedang membaca Al-Quran. Dia masuk rumah, Quran itu dia robek-robek, Syekh.
Kemudian dia buang. Lakukan. Apakah ana khulu? Bertanya kepada perempuan ini. Ditanya, kalau engkau berpisah sama suami, anak-anak ikut siapa? Kayaknya ikut suami. Aku orang nggak punya, aku dari kampung. Dia orang nggak punya. Setelah ngobrol saya ngomong, sabar nak ya. Kau sabar nak. Engkau berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Karena kalau engkau tinggalkan suamimu, anak dia ditanya, punya anak berapa? Engkau punya anak 5. Syekh. Kalau engkau berpisah sama suamimu, yang mabuk jadi 6. Yang mabuk jadi 6. Anak-anak akan ikut bapaknya, karena bapaknya orang fulus. Si emak ini gak akan bisa ngambil anak-anak. Sabar. Kau banyak berdoa, berkhidmat sama suamimu ya. Sabar nak, kata dia. Sudah selesai. Setahun kemudian, telepon lagi perempuan ini. Ketika Syekh sedang live lagi. Syekh ingat sama ana, Syekh kata dia. Syekh enggak, ana enggak ingat, kata dia. Binti, kata dia. Tua sudah sepuh ini jamaah. Kata dia. Ana yang dulu telepon Syekh, ana punya suami pemabuk, ana punya anak 5, dia ngerobek Al-Quran ya. Kemudian kau katakan aku suruh sabar, kata dia. Iya nak, gimana kabar suamimu? Alhamdulillah Syekh, suami ana sekarang yang buka pintu masjid kalau sholat subuh. Bayangin jemaah. Itu pentingnya ilmu. Ditambah lagi pengalaman yang panjang sehingga dia tahu memberikan fatwa itu nggak saklek gitu ya. Ya sudah bisa gitu, enggak. Memang kalau bicara secara hukum agama, boleh nggak dia gugat cerai? Sangat boleh sekali. Dapat suami yang kayak gitu sangat boleh sekali. Tapi ketika berpikir keluarga ini bisa menjadi ladang pahala kalau engkau bersabar, dan terjadi, namun butuh kesabaran jemaah. Maka tadi itu pentingnya ilmu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Kalau kita lihat ketika seorang membina rumah tangga, dan sebelum dia membina rumah tangga, biasanya dia akan bekerja agar dia punya modal untuk menikah. Pernah suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya melewatin seorang pemuda yang gagah perkasa, yang kerjanya semangat sekali. Akhirnya para sahabat memberikan komentar. Laita hadza fi sabilillah, kata dia. Mereka mengatakan semangat dia, kerja keras dia, dedikasi dia dalam jihad di jalan Allah, bukan untuk ngumpulin fulus. Sayang gitu loh. Sayang sekali orang bekerja tapi untuk dunia gitu. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam meluruskan pandangan para sahabat ini. Beliau mengatakan kepada para sahabat ini, in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau orang itu keluar dari rumahnya bekerja untuk mendapatkan harta yang tujuannya demi memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Bayangin, antum bekerja. Dan kita lihat ya, di kota-kota besar ini setiap pagi orang itu rame di jalanan.
Bisa nggak capeknya mereka, lelahnya mereka yang sampai dikatakan orang-orang kota besar ini hidupnya habis di jalan gitu. Ketemu sama anak, aduh sedikit sekali dia. Ketemu sama istri, mungkin di malam hari. Kata Nabi SAW, kalau dia keluar dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Dia tuh di jalan Allah gitu loh. Jangan dianggap dia itu nggak dapat pahala. Yang kedua, in kana kharaja yas'a ala auladin lahu sighar, fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar bekerja, ya, kadang-kala kita tahu orang kampung berangkat ke kota besar merantau sama. Pulang 2 bulan sekali, pulang 3 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali baru pulang, ada yang merantau mungkin ke Malaysia, ada yang merantau mungkin ke tempat lainnya, dan dia pulangnya jarang. Kalau tujuan dia untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, ingin anak-anaknya tumbuh besar, mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga menjadi anak-anak yang soleh, soleha, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Yang ketiga, wa in kana kharaja yas'a yu'iffu nafsahu. Kalau dia bekerja dalam rangka mencukupi dirinya, supaya dia tidak menjadi benalu di keluarganya. Nggak minta terus. Kan ada sekarang kita lihat, anak-anak muda yang sampai lulus kuliah masih merepotin orang tuanya. Dulu lulus SMP kerja. Anak tanya sama Abah Hana, Bah, Abah lulus SMP? Enggak. Kelas 2 SMP berhenti, naik kelas 3. Nah kerja sudah. Karena rata-rata orang sekarang sekolah buat apa? Kerja. Dia nunggu kerja lulus kuliah, setelah lulus kuliah ngapain? Ngelamar kerja. Padahal seharusnya dia udah bisa bekerja sebelum itu. Nih kalau orang ini keluar bekerja dalam rangka mencukupi dirinya, supaya tadi nggak jadi benalu, ngerepotin orang lain, ngerepotin orang tuanya. Karena kita tahu orang-orang yang nganggur itu biasanya akan berdampak negatif kepada keluarga, kepada masyarakat juga. Nantinya supaya dia menjaga kehormatan dirinya, fahuwa fi sabilillah. Ini orang di jalan Allah Azza wa Jalla. Satu, sama-sama kerja. Sama-sama tiap pagi keluar dari rumahnya, pulang malam sama. Tapi bedanya yang keempat ini, in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja dalam rangka pamer kekayaan, untuk berbangga-banggaan di hadapan, maka sayang sekali kalau kita bekerja capek, ternyata fisabilillah syaitan. Oh enggak, ana demi keluarga. Iya, niat itu di hati. Enggak perlu diucapkan di lisan. Maka tolong semua yang sudah punya keluarga nih, yang sudah berusaha untuk bermuhasabah. Kita itu perlu punya waktu. Disebutkan oleh Wahab ibn Munabbih, dia mengatakan, disebut oleh Imam Ahmad dari Wahab ibn Munabbih, dia mengatakan, maktubun fi hikmati ali Daud, tercatat dalam hikmahnya keluarganya Nabi Daud. Kan Allah memberikan hikmah kepada Nabi Daud. Di antara hikmah yang disebutkan di sana, haqqun 'alal 'aqil an la yaghfala an arba'i sa'at. Wajib bagi orang yang berakal sehat itu untuk tidak lalai dari 4 waktu. Nih, kita perlu membagi waktu kita. Bukan kerja terus juga, enggak juga. Yang pertama, sa'atin yunaji fiha rabbahu. Dia perlu punya waktu bermunajat kepada Tuhan. Dan waktu yang paling mulia untuk bermunajat ini sepertiga malam akhir, jamaah. Harus antum punya waktu itu. Bicara keluarga,
Suami istri ini harus saling tolong-menolong untuk bangun bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang suami. Suami. Lelaki di sini konteksnya suami. Dia bangun di malam hari, ngapain? Sholat. Dia sholat. Selesai sholat, dia bangunkan istrinya. Bayangin dia. Istrinya nggak tahu berapa rakaat suaminya sholat. Nggak perlu tahu. Ini adalah waktu yang spesial. Yang seharusnya kita udah nggak ada orang yang bangun. Nanti selesai engkau sholat, kau bangunkan istrinya. Setelah dia sholat, dia bangunkan istrinya. Ketika istrinya tidak mau bangun, dia percikan air. Dia bisikan, ayo sayangku, ya, ayolah bangun. Nih waktu bermunajat. Nih waktu dikabulkannya doa. Nih waktunya mengajukan proposal, permintaan hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nih waktunya. Wallahu jamaah. Kita tuh kalau ada orang janji sama kita, ngomong, engkau nanti ketemu Ana ya. Ana punya keaman, insya Allah nanti kau datang ketemu Ana. Ke kantor Ana nanti. Datang kita berangkat jamaah. Dia janji sama kita. Gitu. Insya Allah lah, berapa kebutuhanmu? Ya mungkin 1-2 M. Ntar Ana kasih 4 M. Datang gak antum jamaah? Datang antum, bismillah. Semua rapat, semua janji. Afwan. Kenapa? Ada 4 M nih. Kita akan datang. Sedangkan Allah Azza wa Jalla di sepertiga malam akhir, sepertiga akhir malam itu, Allah turun ke langit dunia. Kata Nabi SAW, lalu mengatakan, hal min sa'ilin fa'utiyah. Apakah ada yang mau minta sekarang? Aku kasih, kata Allah Azza wa Jalla. Wa hal min da'in fa'astajibalah. Ada yang mau berdoa, aku kabulkan. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Ada yang mau minta ampun sama aku ampuni dia. Wallah jemaah. Allah mengatakan itu. Lalu kita nggak bangun. Ada masalah sama kita. Engkau punya perlu. Ayo bangun. Mungkin suami istri ini nggak selalu suaminya yang soleh. Nah, lebih soleh suami apa istri? Oh, Pak? Ya. Kadangkala istrinya yang lebih soleh. Nggak apa-apa. Kata Nabi SAW, warahimallahu mra'atan qamat minal laili fasalla. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun duluan dia. Memang kadangkala kita suruh berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Istri yang bangun duluan. Dia bangun kemudian dia sholat. Selesai sholat baru dia bangunkan suami. Tapi lihat ya. Ketika suaminya nggak bangun, diapakan sama istrinya? Dipercikan air. Antum siap dipercikan air? Bapak-bapak? Hah? Kan nggak wajib sholat malam, Ustaz. Kenapa harus percikan air? Subhanallah. Itu istri yang soleha. Mungkin sekarang suaminya nggak berpercikan air. Ya, kasih kopi, bikinkan kopi. Bang, kopinya udah jadi. Subhanallah jemaah. Benar. Ketika ini terjadi, rahmat Allah turun jemaah. Di rumah itu rahmat Allah turun. Pernah ada seorang budak yang dijual oleh majikannya karena butuh uang. Dijuallah dia. Sepertiga malam akhir dia bangunkan satu rumah itu jemaah. Kom. Bingung mereka kata dia. Udah subuh kata dia. Belum kata dia. Belum subuh kata dia. Loh kan belum subuh. Oh kalian bangun kalau subuh saja kata dia. Paginya budak ini kembali ke majikannya. Balikan duitnya itu kepada mereka. Kalian jual aku kepada orang yang tidak sholat kecuali subuh. Bayangin. Sampai budaknya ini. Karena hidup di keluarga yang selalu sholat malam. Dia nggak kuat ketika harus hidup dengan majikan baru yang sholatnya cuma subuh. Jemaah kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Jibril
alaihi salam pernah berpesan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu. Tapi kau pasti mati gitu. Pasti mati. Wa'mal ma syi'ta, fa innaka majziyun bih. Dan beramallah sesukamu. Mau-mau sudah beramal. Engkau pasti dibalas sudah. Dan kita tahu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, kalau itu kebaikan, akan dibalas sama Allah. Engkau akan mendapatkan balasan. Tapi sebaliknya, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Silahkan kau cintai siapa yang engkau mau, tapi pasti engkau berpisah sama dia. Kita akan berpisah dengan rumah kita. Kita akan berpisah sama istri kita. Kita akan berpisah sama orang tua kita. Bahkan sebagian orang sudah berpisah sama orang tuanya. Udah gak ketemu lagi sama ayahnya, gak ketemu lagi sama emaknya, udah gak ketemu lagi, sudah selesai. Dan dia pun berpisah sama anak-anak. Lalu kata Jibril, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa keutamaan orang beriman, kemuliaan orang beriman itu qiyamul lail, jemaah. Qiyamul lail. Jadi kalau antum sedang berusaha mencari kemuliaan, kita lihat banyak orang-orang mencari kemuliaan dengan jalur mencalonkan diri jadi presiden, mencalonkan diri jadi bupati, mencalonkan diri jadi gubernur, apalah. Atau dia sibuk dengan mengumpulkan harta, dia berpikir itulah kemuliaan, syaraf. Kalau mau tahu orang mulia, qiyamuhu billah. Nggak ada orang tahu, cuma dia sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan kasih kemuliaan. Wa izzatahu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatan dia ketika dia tidak bergantung dan tidak butuh sama manusia, enggak. Itu kemuliaan dan kehormatan. Maka tadi kata Wahab yang mengatakan bahwasanya perlu kita punya waktu bermunajat sama Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak semua orang bisa qiyamul lail. Ya udah, antum cari waktu sebelum tidur mungkin. Ada orang-orang kalau sudah tidur Ustaz sulit bangun Ustaz. Nah, makanya pesan Nabi SAW kepada Abu Hurairah agar dia tidak tidur kecuali sholat witir. Ya udah, kalau antum nggak mampu sebelum tidur sholat witir, duduk sebelum tidur, antum ingat loh. Munajat sama Allah Azza. Yang kedua, wasa'ah yuhasib fiha nafsahu. Dia perlu punya waktu mengkoreksi dirinya. Perlu dia punya waktu menilai dirinya. Subhanallah ya. Bagaimana cara menilai diri kita? Salah satu yang ketiga ini nanti. Kita bisa menilai diri kita bermuhasabah, ya, untuk bermuhasabah hari itu umpamanya. Hari ini aku baca Quran berapa lembar ya? Kayaknya nggak ada baca Quran. Hari ini aku menghafal Quran berapa ayat ya? Kayaknya nggak ada. Oke, kalau menghafal mungkin berat. Hisabnya tahunan lah. Tahun kemarin aku ada tambahan surat baru nggak? Coba engkau berhisab. Boleh jadi nggak ada jemaah. Umur nambah, hafalan Quran nggak pernah nambah. Segitu doang. Apa yang dihafal? Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Tambah lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Idza jaa nasrullahi wal fath. Inna a'tainakal kautsar. Terus wal asri innal insana lafi khusr. Apa lagi? Qul ya ayyuhal kafirun. Apa lagi? Al-fil. Tambah at-takatsur ara'aita allazi yukadzibu bid-din. 10, 11, 12. Umurnya sudah 30 tahun. Masa nggak ada nambah?
umurnya udah 35 tahun. Masa tetap hafalan Qur'annya? Ini salah satu model bermuhasabah ya. Banyak model lain. Ini dalam bab Quran, dalam bab sodaqah. Coba antum lihat. Antum duitnya nambah nggak? Ya, nambah Ustaz. Dulu gaji ana 2 juta. Waktu gaji antum 2 juta, antum sodaqah berapa? Alhamdulillah Ustaz. Ana waktu itu sodaqahnya 200.000. Berarti berapa persen? 10%. Sekarang gaji, alhamdulillah sudah 10 juta. Sedekah tetap 200.000. Anda bisa lihat, nggak naik jamaah. Teman ingat ya, bahwasanya hisab pada hari kiamat itu persentase, bukan dengan jumlah nominal. Bukan. Oh ini fulan sedekah 100 juta. Apa? Boleh jadi yang sedekah 2.000 lebih banyak yang 2.000 daripada yang 100 juta. Karena persentase tadi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata dinar. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dinar. 100 dinar itu 4 on seperempat. Iya. 4 on seperempat jamaah. Bisa mengalahkan 1/10 dinar. 1 dirham itu 1/10 dinar. Ya berarti berapa jemaah? Kalau emas, kalau 4 gram setengah itu sekarang berapa? 10 juta? Anggap 10 juta lah. Berarti 1 dirham ini 1 juta. 1 juta bisa mengalahkan 1 miliar. Kok bisa? Para sahabat heran. Maka Nabi alaihissalatu wasallam menjelaskan. Itu orang yang sedekah 1 dirham, dia punya 2 dirham. Hartanya cuma 2 dirham. Kan ada orang yang kerja hari itu makan, ya udah, besok ya besok kata dia. Ada orang butuh dia kasih, separuh dia bagikan hartanya. Dia mungkin dapat duit hari itu 100.000. 50.000 dia berikan kepada orang. Atau dia masuk masjid, dia taruh 50.000. Dia bawa pulang. Setengah hartanya, 50%. Itu yang sedekah 1 miliar. Yang 100 dinar, uangnya itu setumpuk di gudangnya mah. Ngambil segini doang dia. Dia taruh, dia bagikan. Makanya orang lain itu nggak bisa menghisap kita. Kita yang tahu bagaimana menghisap kita. Orang itu hanya bisa mengatakan jazakallah khair, barakallahu fik, wallah fulan sedekahnya ente kau tahu. Dia sekali sedekah 100 juta. Ke sana 100 juta. Orang itu beranggapan banyak. Tapi kita karena persentase sedekah 1 miliar, duitnya 1 triliun, berapa persen? Aduh, fulan bakhil. 1 miliar itu hitungannya bakhil. Tuh yang sedekah 50.000, itu yang khair. Itu yang khair. Cuma kan orang memandang selalu nominalnya. Enggak, dia cuma 50.000 dia. Dia cuma punya 100.000, bayangin. 50% hartanya disedekahkan. Makanya Allah itu maha adil. Maka gimana orang miskin bisa ngalahkan orang kaya? Sama-sama sedekah kalau nggak punya uang. Tapi tadi persentase. Tolong bermuhasabah. Punya waktu bermuhasabah. Tadi bermuhasabah urusan niat kerjanya. Bermuhasabah urusan tadi kita bicara berkaitan dengan munajat sama Allah Azza wa Jal. Punya waktu bermunajat berkaitan dengan Qur'annya tadi. Engkau tambah nggak hafalan Qur'anmu ya. Kemudian zikrullah. Antum bermuhasabah. Hari ini berapa kali antum baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali antum baca? Kadang-kadang kita ya sudah habis sholat itu aja. Nggak ada tambahan. Kita bisa pegang handphone. Scrolling itu 1 jam. Hilang waktu kita jam. Tapi kita enjoy aja. Dan mungkin salah satu caranya antum download aplikasi zikir.
Sehingga malam hari antum bisa lihat berapa persen baterai HP-ku digunakan untuk buka zikir. Kan bisa dicek tuh. TikTok 30%, WhatsApp 20%, zikir 2,5%. Dia lihat, Quran belum ada, masih 0 jemaah. Itu cara kita bermuhasabah. Kalau kita nggak bermuhasabah sekarang, ya kita akan datang pada hari kiamat merasa sudah banyak kebaikan kita, ternyata enggak. Taib. Yang ketiga, itu tadi cara bermuhasabah ya dirinya. Ternyata Wahab mengatakan dalam Hikmah Al-Dawud, wasa'ah yakhlu fiha ma ikhwati alladzina yukhbirunahu bi'uyubihi wa yasduqunahu an nafsi. Dia perlu punya waktu sama sohib-sohibnya, minta koreksi. Penilaian diri itu bisa dengan diri kita tadi bermuhasabah, bisa dengan minta pendapat orang. Dan sekarang ada Google Form. Ada Google Form kan? Antum punya kawan umpamanya 10. Tolong antum koreksi diri anak. Gak usah sebut nama. Kalau sebut nama kan akhirnya kita ketemu, aduh, ini fulan yang ngeritiki anak kayak gini. Jangan, gak usah sebut nama. Kalau orang dulu suka jamaah, kalau ada yang ngeritik itu suka banget. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, radhiyallahu anhu, rahimallahu rajulan ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kepada kami aib-aib kami. Terus terang kadang-kala kita itu nggak melihat kita punya aib. Contoh nih, di belakang punggung antum, di punggung antum ini ada bekas cat warna putih karena antum nempel di tembok, kemudian membekas tuh putih. Antum kelihatan? Nggak kelihatan. Siapa yang kelihatan? Orang lain. Maka di sini kenapa kita butuh sama orang lain untuk mengkoreksi diri kita? Dan Nabi SAW mengatakan al-mu'min mir'atu akhi. Mukmin itu cermin buat saudaranya. Anda bisa lihat. Maka anak kadang-kala melihat, ternyata miring anak punya topi. Kadang-kala tim mengatakan dari jauh, anak paham topi anak miring gitu. Karena anak nggak ngelihat. Anak nggak ngelihat diri anak. Orang lain yang melihat diri anak. Antum pun sama seperti itu. Kadang-kala kita merasa udah baik. Kita merasa enggak, anak udah baik. Tapi ada orang yang mengatakan, enggak, antum sombong. Itu dari mana? Setiap kali antum ngobrol selalu ana, aku, saya. Jarang antum mendengarkan orang lain. Selalu jadi aktor kalau berbicara. Nah, jangan. Ini koreksi dari teman. Makanya tadi, kalau antum bisa punya waktu sama teman-teman, duduklah. Tolong koreksi anak. Cuma kadang-kadang tadi, malu teman kita mau ngoreksi kita. Maka sekarang pakai apa? Google Form. Atau ada aplikasi lain lah ya. Kita minta sama dia. Kalau enggak dibikin dulu. Supaya kita tahu indikatornya apa aja gitu ya. Kita bikin, dia tinggal contreng. Supaya kita kan ada akhlak-akhlak buruk itu. Mau bakhil ya. Itu akhlak buruk ya. Kemudian sulit mendengarkan nasihat ya. Termasuk akhlak buruk. Kemudian ambisi duniawi ya. Hubbud dunya dikatakan ra'su kulli khati'ah. Terlalu cinta sama dunia. Kemudian ada orang yang termasuk akhlak buruk itu suka marah, emosi. Kalau emosi sudah jangan ditanya. Dan yang paling tahu sama kekurangan kita itu istri kita. Istri kita. Maka jadikan istri itu sohib yang mengkoreksi kita. Dia tanya sama dia. Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku orang yang terbaik kepada keluargaku. Maka kalau ingin tahu aibmu, dia tanya sama istri. Kalau istri mengatakan antum baik, insya Allah antum baik.
Tapi ada suami yang pandai bertopeng di rumahnya. Khair suaminya, Masya Allah. Suamiku nggak ada yang kayak dia. Dia kerja dari pagi, siang, malam. Kadang-kadang nginep di kantor. Kata Soebnya, di kantor mana nginep? Kantor mana? Sama anak dia. Loh iya. Kadang-kadang tadi kita perlu koreksi di dalam, koreksi di luar. Di luar Sohib, di dalam istri. Jadi kan dia orang yang koreksi kita. Dan para istri juga, para istri itu perlu koreksi. Dia perlu. Kadangkala kita ini baca status kawan kita, langsung kita tersindir jemaah. Kayaknya fulan ini nyindir ana ya. Apalagi mak-mak itu karena perasa ya. Sampai ada beberapa orang kalau bikin status itu dikecualikan fulana. Jangan sampai fulana itu baca, nanti fulana akan ngomong, "Kok nyindir ana ya?" Maka dia kecualikan. Pernah ada seorang ustadz khutbah Jumat. Kita tahu khutbah Jumat ini yang dengar banyak orang jemaah. Habis khutbah Jumat, ustadz ini diundang makan sama salah satu jamaah. "Ustadz, makan tempat ana ya." Habis makan ditanya ustadz ini, "Ustadz Afwan, ustadz tadi nyindir ana ustadz." Subhanallah, ini khutbah Jumat. Dia merasa disindir sama ustadznya karena dia melakukan apa yang dia omongkan sama ustadznya. Padahal ustadz nggak ada maksud nyindir dia. Kata ustadznya, "Alhamdulillah kalau antum merasa tersindir. Ana nggak nyindir siapa-siapa. Ana nyampaikan kepada semua yang hadir tadi di masjid." Maka tadi, kalau ada orang yang ngeritiki kita, kemudian kita baca status orang, kok kayaknya ana banget yang dia maksud ya. Ya jadikan itu bahan koreksi. Kita butuh jemaah. Baik, ana minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Enak ternyata airnya jemaah. Jazakallahu khair jemaah. Baik, yang ketiga, wasa'ah yatakhalla fiha baina nafsihi wa baina ladzatiha fima yahillu wa yajmul. Yang keempat itu, dia perlu waktu untuk menyendiri dengan dirinya untuk menikmati kelezatan yang halal dan indah. Butuh jemaah. Jadi nggak semuanya ngaji terus ya. Ngaji enggak. Perlu waktu kita refreshing, rekreasi, makan bareng-bareng ya. Kulineran umpamanya lah. Sekali-kali boleh. Pokoknya yang halal dan yang indah, nggak apa-apa. Liburan kayak. Lalu dikatakan fa inna fi hadhihi sa'ah, di waktu yang keempat ini, aunan ala tilka sa'at wa ijmaman lil qulub ya. Ini menjadi penolong untuk 3 waktu tadi. Dan untuk merehatkan hati. Supaya nggak terlalu capek. Maka kita tuh dalam keluarga jangan selalu kajian sama keluarga datang sini baca Quran. Tuh, ajaklah sekali-kali istrinya. Jalan kek, liburan kek, anak-anak juga diajak. Jadi jadikan keluarga ini benar-benar ladang pahala. Karena sejatinya ketika Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat berkaitan dengan orang-orang yang menimbun harta, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah thumma la yunfiqunaha fi sabilillah. Orang-orang yang menimbun emas dan perak kemudian mereka tidak menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, itu diancam neraka, diancam disetrika dengan hartanya jemaah. Maka para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, lau alimna ayya malin khair." Kalau kami tahu harta apa yang paling baik, kami akan berusaha untuk mencarinya. Ayya malin afdal. Apa yang paling afdal daripada harta yang diburu oleh manusia? Kata Nabi SAW 3. Siapa yang menyebutkan? Ada hadiahnya? Yang bisa jawab. Ada hadiahnya nggak? Ada. Tinggal ngomong ada. Susah banget ngomong ada. Nah, fadal. Siapa yang mau jawab? Nah, fadal. 3. Iman. Keluarga.
ilmu. Ya, hampir jemaah. Hampir tepat, tapi belum. Nah, fadhal. Istri yang soleha. Istri yang soleha. Terus kendaraan yang baik. Kendaraan yang baik. Tempat tinggal yang luas. Juga, ya. Nah, tetangga yang baik. Tetangga yang baik, ya. Itu jawaban benar, tapi bukan untuk pertanyaan ini. Oh, beda. Nah, itu 4 faktor kebahagiaan ya. 4 faktor kebahagiaan yang disebutkan sama Nabi SAW ya. Istri yang soleha, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, kemudian yang keempat tetangga yang baik ya. Iya, enggak ini. Nah, fadhal. Lisan yang selalu berzikir. Lisan yang selalu berzikir. Hati yang selalu bersyukur. Hati yang selalu bersyukur. Istri yang soleha. Istri yang membantu suaminya urusan akhirat atau urusan keimanan. Ini 3. Nah, antum betul 1 aja tadi. Nah, yang itu betul 1 aja. Kasih hadiah 3-3 aja, nggak apa-apa. Ya, 3-3 dapat hadiah. Nah, kata Nabi SAW, afdaluhu lisanun dzakir. Afdaluhu, oh itu hadiah udah siap. Bagi-bagi. Nah, Masya Allah. Baik, fadl, bagi dulu hadiahnya. Nah, Masya Allah. Mabruk ya, mubarak habibie. Jadi yang paling afdol dari harta yang dikumpulkan, yang pertama lisanun dzakir. Lisan yang pandai berzikir. Maka jadi perlu untuk bermuhasabah. Anak punya lisan ini dipakai buat apa sih? Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Dan khusus buat emak-emak, masalah syukur ini harus diperhatikan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan wanita banyak di neraka gara-gara bukan nggak bersabar sama suaminya, tapi nggak bersyukur. Qalbun syakir. Kemudian yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani wa fi lafdin tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang beriman yang membantu suaminya dalam pekerjaan akhirat. Dalam pekerjaan yang menambah keimanan. Bukan istri yang membantu suaminya mencari fulus. Bukan. Kan ada perempuan-perempuan yang Masya Allah ya. Dia bekerja, dia mengejar karir. Yang paling mulia itu bukan yang itu. Tapi yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Tadi, bangunkan suaminya untuk sholat malam. Ketika ya bulan hampir berlalu, mengatakan, bang, bulan ini kayaknya kita belum ada puasa sunnah nih bang. Yuk kita puasa 1 hari aja. Puasa sunnah. Ini istri yang Masya Allah. Yang mengatakan kepada suami, bang, udah berapa juz hari ini bang? Berapa juz? Berapa lembar? Berapa juz? Nah, ada. Ini kalau istri. Kalau enggak, suami tadi yang beriman, yang membantu istrinya dalam urusan akhirat. Itu harta yang paling mulia, yang harusnya disyukuri. Maka ahibati fillah, tadi kita udah tahu bahwasanya ada 4 waktu. Bagaimana sekarang dalam keluarga dihidupkan 4 waktu ini. Tentunya suami sebagai pemimpin yang akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Jangan cuma berpikir kewajibanku ngasih fulus, ngasih harta. Ingatkan istri. Ajak baca. Kalau bisa duduk baca bareng Al-Quran. Bacalah. Paling nggak sehari 1 halaman. Suami yang baca Al-Qurannya, istri yang baca artinya. Atau dibalik. Enggak, suami nggak bisa baca Quran, Ustaz. Ya nggak apa-apa. Istrinya yang baca Quran. Boleh nggak Ustaz istri jadi imam di rumah buat suaminya? Boleh nggak jamaah? Ini suami Al-Fatihah belum bener Ustaz. Nggak boleh, nggak bisa. Terus ya belajar suami. Belajar. Setoran sama istrinya. Tapi memang kalau untuk setoran sama istri berat jamaah ya. Pemimpin setoran sama anak buah ini, aduh enggak lah. Anak setoran di masjid. Nggak apa-apa. Engkau cari setoran tempat lain. Ini termasuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada ungkapan salah seorang ulama. Tunggu bentar. Mana kok hilang jemaah? Iya.
Nah, ucapan Ibnu Qayyim ya, dari Hasan al-Basri rahimahullah, annahu qala al-mu'min qawwamun ala nafsi yuhasibu nafsahu lillah. Orang mukmin itu adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya untuk Allah Azza wa Jalla. Karena kita semua akan berjumpa sama Allah tanpa ada penerjemah. Tanpa ada penerjemah. Istri kita juga akan dihisap sendiri. Kita akan dihisap sendiri. Tapi yang jadi masalah, kita juga akan dihisap dalam rangka mempertanggungjawabkan istri dan anak-anak kita. Wa inna ma khaffal hisab yaumal qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Hisab itu jadi ringan. Di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca, Allahumma hasibni hisaban yasirah. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kita berdoa, tapi ada usaha, ada upaya dari kita supaya hisab kita mudah. Maka kata Hasan al-Basri, menjadi ringan hisab pada hari kiamat ketika orang-orang itu di dunia menghisab diri mereka. Makanya kita tahu ada audit internal, ada audit eksternal. Audit eksternal itu akan jadi mudah tatkala kita secara internal sudah mengaudit diri kita. Jadi ketika mereka mengaudit sudah aman, tinggal ini, itu mungkin tinggal diperbaiki, tinggal disempurnakan. Maka begitu pula pada hari kiamat. Tatkala kita sudah menghisab diri kita, jadi ringan hisab pada hari itu. Wa innama syaqqal hisab yaumal qiyamah ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah. Menjadi berat hisab pada hari kiamat itu buat orang-orang yang memang dia meremehkan hal ini gitu. Dia meremehkan, sudahlah, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Iya, tapi antum harus bermuhasabah agar kita tahu kira-kira amalan kita cukup apa enggak. Amalan sudah enggak banyak, kemudian belum tentu diterima lagi sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Tafadhol kalau ada pertanyaan ya. Biasanya yang banyak tanya ini emak-emak ya, karena bapak-bapak sudah merasa cukup ilmunya sudah. Nah, mau tanya lagi sama Ustaz gitu kan. Nah, tafadhol. Mic-nya cuma satu. Allahu Akbar. Ini ada nih. Bacainlah bismillah. Oh, itu ada, emak-emak kemana-mana WA-nya. Makanya perlu dihisap itu. Sini Anda bacain sudah. Jazakallah khair. Pertanyaan titipan fulana. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz beserta keluarga diberikan rahmat dan lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Mohon beri sarannya Ustaz untuk kedua orang tua kami. Usianya saat ini 60-70 tahun. Di rumah mereka beberapa tahun ini komunikasinya sudah semakin tidak baik. Umur berapa jamaah? 60-70. Tidur juga pisah ranjang. Umur berapa pisah ranjang? 60-70. Sang bapak dan ibu masing-masing mengeluhkan kekurangan pasangannya kepada anak-anaknya. Masing-masing inginnya pasangannya berubah. Tapi masing-masing bersikeras tidak mau berubah karena merasa karakternya sudah seperti itu. Kami ajak ke konsultan pernikahan pun tidak mau. Kami sangat menyayangkan kondisinya. Harus jadi tidak nyaman bagi mereka seperti ini. Qadarullah. Mohon saran terbaik dari Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, ini Anda jawab satu dulu ya. Ada banyak pertanyaan. Oke, satu dulu. Siap. Ahibati fillah. Nabi SAW menyebut bahwa di antara kerjaan setan yang paling dicintai oleh iblis adalah
menceraikan dan memisahkan seorang suami dari istrinya, istri dari suami. Sedih jamaah ya, ketika melihat orang sudah sama-sama tua yang seharusnya mendekatkan diri kepada Allah, namun keduanya mempertahankan egonya masing-masing. Maka apa yang perlu dilakukan buat anak? Karena pernah anak menjumpai, sama kira-kira 60-70. Mereka berangkat umroh, sang anak bawa orang tuanya, pulang umroh. Ketika umroh sempat konsultasi sama anak, pulang umroh cerai. Cerai. Artinya iblis berhasil. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Fatir ayat 15 ya. Ayat 5. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah janji bahwa semua akan sirna dan Allah akan membangkitkan orang-orang mati nantinya. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Dan jangan mau ditipu sama tukang tipu. Maka seorang anak perlu memahamkan kepada orang tuanya bahwa ada setan yang selalu hadir untuk memisahkan kalian berdua. Kalau keduanya ini saling melihat kepada kekurangannya, itu yang diinginkan setan. Sedangkan perintah agama, lihatlah kepada kelebihannya. Ada orang yang curhatlah tentang suami. Dia sebutkan semua kejelekan suami. Terakhir anak ngomong, maaf mbak, suami mbak nggak punya kebaikan. Ya ada loh Ustaz. Coba sebutkan kebaikan-kebaikan suami. Mulai dia sebutkan 1, 2, 3, 4. Lalu dia, Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ya Ustaz, makasih banyak sudah. Selesai. Dia nggak jadi ngelanjutkan curhatnya. Karena dia lupa dengan kebaikan-kebaikannya. Ketika dia ingat, iya suamiku punya kekurangan. Tapi dia Masya Allah. Dia baik, 1 dia sebutkan. Maka bagaimana anak ini sekarang, ketika orang tuanya curhat kekurangan masing-masing dari orang tuanya, bagaimana dia ngomong, iya bapak punya kebaikan nggak bu? Coba ibu sebutkan, berapa tahun ibu hidup sama bapak? Iya, tapi bapakmu itu gini. Iya, tahu bapak itu nggak benar, bapak itu sebutkan, iya bapak itu salah, sebutkan kesalahan bapak. Iya, kita mau tanya kebaikannya bapak ada nggak? Kok ibu bisa bertahan sama bapak? Minta dia untuk mengingat. Karena yang menyebabkan orang itu nggak suka sama orang lain karena lupa dengan kebaikan. Begitu pula dengan bapaknya. Pak, bapak ini ya hidup sama ibu umpamanya 40 tahun. Tentu ibu punya banyak kekurangan. Ibu punya kebaikan. Suruh ingat. Wallahi jamaah, kalau antum ingat dengan kebaikan istri antum, bagaimana dia hamil anak antum, bagaimana dia tatkala harus melahirkan anak antum mempertaruhkan nyawanya. Dia 9 bulan di perutnya itu membawa anak kita. Dia capek, nggak bisa berdiri, jalannya sudah kayak gitu. Kemudian dia lahir tuh anak, nyusuin anak kita. Maka coba disuruh melihat kepada kebaikan ini aja. Mudah-mudahan dengan melihat kepada kebaikannya itu, ya keburukannya sudah. Semua orang punya keburukan. Kadang-kala tadi kita mau merubah keburukannya udah repot ya. Mereka nggak mau, udah. Kalau mereka nggak mau itu urusan mereka. Tapi bagaimana tiap orang melihat kepada kebaikan. Kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minan. Tidak, nggak boleh ya, nggak boleh suami yang beriman benci sama istrinya yang beriman, nggak boleh. In kariha minha khuluqan, kalau ada karakter istri yang tidak dia sukai, radiya minha akhar, bukankah ada yang lain yang dia sukai? Kalau nggak ada kebaikan, ya ayah nggak akan nikah sama ibu nggak akan nikah sama ayah. Iya, jelas. Mereka punya kebaikan. Mungkin itu usaha anak ya, untuk membuat mereka mengingat. Kemudian diajaklah sekali-kali bapaknya ke tempatnya orang-orang miskin. Ajak bapaknya ke kuburan. Ibunya juga seperti itu. Supaya hatinya lembut. Karena di antara yang melembutkan hati itu, kumpul sama orang-orang miskin.
Dan ya tadi, kebanyakan orang kaya itu nggak kenal sama orang miskin. Kenapa? Dia titip kalau sodakoh. Titip, transfer, ini, itu. Bagus, nggak ada masalah. Tapi sekali-kali antum harus datang. Sehingga antum bukan hanya dapat fadilah sodakoh, tapi antum dapat fadilah melembutkan hati. Ketika datang ke rumahnya orang miskin, ya Allah, lihat sana, ya Allah, antum jadi ingat nikmat Allah banyak. Tapi tatkala kumpulannya sama orang-orang fulus, ya sudah, hatinya semakin keras. Maka tadi juga suami kalau dapat istri sudah mulai omongannya dunia ini itu macam-macam, sudah bismillah naik motor sudah kemana kita carilah ke gang-gang situ, kasih amplop istrinya, yuk ini bawa kita bagikan tuh, sehingga dia pulang dari sana dia merasakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Barakallahu fiik. Baik. Bagaimana menghilangkan? Ana baca lah. Antum nggak ada mic itu, gimana yang lainnya dengar? Yang mana ini? Atas bawah. Bismillah. Afwan saya mau tanya, jika ada istri yang sebelum menikah merasakan nikmatnya ibadah, tapi kenapa setelah menikah ibadah jadi terasa hambar? Bahkan mengerjakan sholat wajib dilakukan di akhir waktu. Dari awal menikah, suami sudah terbiasa mengakhirkan sholat wajib. Awalnya istri menasehati, tapi lama-lama istri juga ikutan sholat di akhir waktu. Bagaimana cara menumbuhkan rasa nikmat ketika beribadah setelah menikah, Ustadz? Kenapa bisa istri jadi ikutan suami yang sholat di akhir waktu, Ustadz? Padahal awalnya istri yang menasihati suami untuk sholat di masjid di awal waktu. Allahu Akbar. Iya, Ana pernah dengar fatwa seorang syekh yang ditanya tentang hal ini. Ana lupa apa Syekh Albani yang ditanya ya. Syekh itu tanya, gimana pelayananmu kepada suamimu? Dia mengatakan, Syekh, Ana ini sebelum nikah, Ana biasa sholat malam, biasa puasa sunnah, nikmat. Setelah nikah jadi hambar. Syekh tanya, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Bagaimana penghargaanmu kepada suami? Bagaimana pelayananmu kepada suami? Sang istri langsung protes sama Syekh. Ya Syekh, Ana tanya, kenapa Ana tidak merasakan nikmatnya ibadah? Kenapa engkau balik tanya, bagaimana sikapku kepada suami? Apa hubungannya antara kelezatan ibadah dengan menghargai suami atau taat kepada suami? Syekh mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, wala tajidul mar'atu halawatal ibadati hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Seorang wanita, seorang istri tidak akan merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah, manisnya ibadah sampai dia menunaikan hak-hak suaminya. Jadi ada hubungan yang erat. Kalau tadi perempuan tidak merasakan yang namanya nikmatnya ibadah, boleh jadi karena dia tidak berkhidmat kepada suami. Maka tolong para istri kalau ingin merasakan nikmatnya ibadah, berikan pelayanan yang maksimal. Kenapa? Karena ketika engkau melayani suamimu, itu ibadah. Tapi gara-gara ibadah ini tidak dilaksanakan, engkau kehilangan nikmatnya ibadah. Bayangin ya, bagaimana Rasul SAW menceritakan malaikat turun tangan, bidadari turun tangan dalam urusan rumah tangga. Seperti hadis Nabi SAW, "Idza da'ar rajul imra'atahu ila firashihi fa'abad fabata ghadban la'anathul malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang istri diajak sama suaminya ke ranjang, lalu istri ini enggan, nggak nurut, mungkin dia capek atau ada alasan lain ya. Lalu suaminya marah, malam hari itu dia bermalam dalam kondisi marah.
maka istri ini akan dilaknat malaikat sampai subuh. Karena kedamaian, kesejahteraan, keseimbangan dalam rumah tangga ini akan berdampak kepada yang lainnya. Maka malaikat turun tangan. Baik. Bidadari pun marah. Kalau ada seorang istri yang menyakiti suaminya, apa kata bidadari? Qatalakillah. Bayangkan, bidadari mengatakan, semoga Allah membinasakanmu kepada istrinya. Innama huwa dakhilun alaiki yushiku an yufariqaki. Dia itu cuma singgah di tempatmu. Bentar lagi dia pisah sama engkau dan bergabung sama kita. Kita lihat coba. Jadi perempuan itu ya harus sadar. Ini bukan masalah, oh ini ya karena ustadznya laki-laki mengatakan itu. Loh enggak. Karena memang seperti ini Allah menciptakan kehidupan. Ana punya sepupu di Belanda. Dia ngomong, Belanda Ustadz nggak ada pemimpin di rumah tangga. Yang ada suami istri itu sejajar, setara gitu. Loh, terus gimana? Ya, mau gimana kata dia? Itu aturan yang ada di sana. Dalam Islam enggak. Kehidupan ini tidak akan berjalan dengan baik kalau enggak ada pemimpin di dalam rumah tangga. Maka tolong tadi buat yang bertanya, kalau dia mengatakan dia tidak merasakan lezatnya ibadah, sepertinya pelayananmu kepada suamimu kurang. Perempuan itu nggak usah sholat qobliyah, nggak usah ba'diyah, nggak usah sholat malam, nggak usah sholat duha, nggak usah puasa Senin Kemis, nggak usah puasa Arafah. Kata Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan sholat 5 waktu saja, 5 waktu saja, artinya nggak ada sholat lainnya. Wa shamat syahraha, dia puasa bulan Ramadan saja. Artinya kalau dia bermuhasabah, nggak ada. Ana nggak pernah sholat sunnah Ustaz. Ana cuma sholat 5 waktu. Baik. Nggak apa-apa, itu yang wajib. Kemudian puasa hanya Ramadan. Iya, itu yang wajib. Tapi ada lagi yang wajib. Wa ata'at zaujaha. Dia taat, dia nurut, dia patuh sama suaminya. Buat ibu-ibu, lebih berat mana? Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah sama nurut sama suami? Qobliyah, ba'diyah, Senin Kemis mudah, tapi nurut sama suami, loh Ustaz, Anda juga punya pendapat Ustaz. Tadi nurut sama suami ternyata berat. Makanya cukup sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya. Qila laha udkhulil jannah, akan dikatakan kepada perempuan ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Mau masuk pintu jihad, fadol, pintu haji, padahal nggak pernah haji dia, boleh masuk. Dia mau masuk pintu Ar-Rayyan, bisa masuk. Kenapa? Karena dia taat sama suami. Perempuan ini nggak boleh puasa sunnah kecuali izin sama suaminya kalau suaminya ada di rumah. Bayangin ya. Dan perempuan itu tidak akan pernah menunaikan haknya Allah sampai dia menunaikan hak suami. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana? Loh, fadhal. Kita sampai subuh di sini. Nah, sampai subuh. Baik. Bismillah, pertanyaan kajian. Bagaimana menghilangkan kekhawatiran suatu saat suami meninggal? Dia nggak khawatir suaminya kawin lagi. Dia khawatir suaminya meninggal. Lalu saya dan anak-anak tak ada yang menafkahi. Dan belum ada rumah sendiri, masih mengontrak Ustaz. Tolong beri tips dan penguatan untuk kami. Subhanallah jemaah. Tambahin itu Ustaz, kalau suaminya nikah. Kalau suaminya gimana mau nikah lagi? Rumah nggak punya. Nikah lagi. Ada mafi fulus. Ada mafi fulus. Iya. Bicara kekhawatiran, kecemasan itu termasuk ujian dan bala. Ana izin minum lagi jamaah, bismillah.
Kata Allah Azza wa Jal, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan bala, ujian kepada kalian yang bentuknya khauf, kekhawatiran, ketakutan. Itu ujian. Takut di PHK, ya. Takut dengan penyakit, ya. Takut dengan masa depan anak-anak gimana nantinya. Salah satu takut nanti suami meninggal, atau takut suami nikah lagi. Itu termasuk ujian. Kemudian lapar, itu juga ujian. Kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan orang-orang yang dia cintai, jiwa-jiwa pada meninggal dunia. Lalu solusinya apa? Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar ini dimulai dengan iman. Makanya dikatakan manzilatus sabri minal iman. Kedudukan sabar dalam keimanan itu seperti kepala dalam jasad. Itu dalam ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Jadi hidup ini semua butuh kesabaran. Maka kita harus meyakini bahwa takdir Allah sudah dicatat. Engkau mengatakan khawatir suamimu mati. Kenapa engkau nggak khawatir engkau dulu yang mati? Enggak, suami anak mulai sakit-sakitan. Emangnya kematian itu ada hubungannya sama sakit? Enggak ada. Wallah enggak ada, jemaah. Ada apa enggak ada? Enggak ada. Jadi jangan pikir orang kalau sakit mau mati gitu kan. Ini kanker, Ustaz. Oh, kanker. Iya, biasanya mati, Ustaz. Yang sehat keluar rumah, naik motor ditabrak mati. Dan itu terjadi. Maka tolong jangan dikaitkan sakit dengan mati. Dokter pun mati walaupun nggak sakit. Maka buat seorang istri tadi ini, hendaklah dia menata kembali keimanan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang yang bergantung kepada seseorang, bergantung kepada sebuah pekerjaan, biasanya dia akan dikecewakan sama orang itu dan pekerjaan itu. Dan ana rasakan, ana rasakan. Haji kemarin, banyak orang mau pinjam fulus sama ana. Ana ngomong insya Allah habis hajian. Insya Allah habis hajian. Karena habis hajian dapat fulus gitu kan. Ternyata nggak ada berangkat haji kita jemaah. Orang itu ana, Ustaz gimana? Rencana mau pinjemin fulus habis hajian. Ya Allah, Anda ngomong ya Allah, memang nggak boleh kita bergantung dengan pekerjaan. Ketika kita bergantung dengan usaha, dengan sesuatu, kita akan dikecewakan. Karena seharusnya kita bergantung sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Ana benar-benar, iya ya Allah minta maaf. Ana benar-benar minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena kita mulai tergantung dengan sebab. Kita lupa bergantung dengan yang menciptakan sebab itu. Maka tadi, anti yang bertanya ini bergantung sama suami. Dan biasanya akan ditinggal sama suaminya nanti kiamat. Maka tolong dirubah. Bergantungnya sama Allah Azza wa Jalla. Sebelum anti lahir, sebelum anti punya suami, sebelum anak-anak itu lahir, sudah ditulis rizki dan ajalnya. Jadi nggak usah khawatir gitu loh. Makanya subhanallah, ada seorang penjual buah-buahan ya. Ana lihat fotonya di apanya? Di rombongnya dia itu ada tulisan pakai bahasa Arab. Tulisan itu berbunyi kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Dia mengatakan gimana aku takut dengan kefakiran sedangkan aku hambanya yang maha kaya. Tadi kita perlu tumbuhkan. Kita ini hambanya Allah. Allah itu yang punya langit 7 lapis tuh jemaah. Allah yang punya bumi ini jemaah. Tapi ketika kita bergantung sama fulan, sama alan, kita akan dikecewakan. Maka tolong perbaiki keimanan.
Allah mengatakan wa may yattaqillah, ini di surat Talaq, surat perceraian. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, takwa ini puncaknya iman. Makanya Allah suruh orang-orang beriman bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Terus orang beriman, puncaknya takwa. Ketika dia bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Ini kan tadi pertanyaannya, gimana ana kalau suami meninggal? Rumah masih ngontrak. Gimana nantinya? Karena dia cuma nyangka rizki itu dari sono gitu. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka. Dari mana? Wallahu a'lam. Karena sejatinya rizki itu ada yang dicari dan ada yang mencari. Salah satu rizki yang mencari yang dapat hadiah tadi. Tahu-tahu dapat hadiah. Nggak ada dia berusaha datang dari rumahnya, anak mau cari hadiah. Nggak ada. Dapat hadiah. Kadang-kala ada orang kirim. Ada seorang ustadz dia ngomong. Tanya dia. Ustadz, anak tanya. Anak dapat kiriman tablet. Tapi nggak tahu siapa yang ngirim. Apa boleh anak pakai, kata dia. Anak tanya, namanya siapa yang ada di paket itu? Ya namanya anak. Insya Allah hadiah lah buat antum. Karena kalau namanya orang lain ya lain lagi. Ini namanya antum, berarti dia mau kasih hadiah cuma dia nggak mau tahu gitu. Ya sudah rizki. Itu ada rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan di antara rizki yang paling besar adalah nikmat sehat. Sehat. Siapa yang mau? Suaminya mati dapat uang 1 triliun, tapi setahun kemudian stroke. Mau? 1 triliun jemaah. Buat apa kalau sudah stroke? Jalan nggak bisa. Pakai kursi roda. Buat apa tuh duit jemaah? Maka nikmat sehat itu jauh lebih besar ya. Maka tadi bertakwalah kepada Allah. Allah akan kasih solusi dan bertawakallah. Artinya percaya dan menggantungkan kepada Allah. Hanya Allah yang bisa bantu anti. Fulana, nggak ada. Kalau nggak Allah yang menggerakkan hatinya, nggak akan bisa mereka bantu kita. Barakallahu fiik, itu yang dapat anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal. Yang salah dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Alhamdulillah banyak ustadz-ustadz juga yang hadir di sini. Masya Allah. Kalau mungkin ada tambahan Ustaz, tafadhal Ustazana.